Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izur Ramadan dengan NIM 14120000082. Matkul Ekonomi Teknik kelas A dengan dosen pengampu Bu Siti Muhimmatul Khairo, STMT. UTS Senin 25 Oktober 2021. Nomor yang pertama yaitu soalnya seseorang meminjam kepada bank sebesar Rp7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Di sini saya akan menjelaskan cash flow-nya. Yang pertama, cash flow ke atas artinya itu pemasukan sebesar 7.500.000. Kemudian suku bunga I sama dengan 8%. Kemudian N selama 3 tahun. Kemudian dicari F. F sama dengan P dalam kurung F per P, 8%, 3 sama dengan 7.500 dalam kurung 1,260, yaitu dengan hasil 9.450.000. Jadi uang yang harus dibayar di bank pada akhir tahun ketiga adalah Rp9.450.000. Kemudian lanjut di nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam Rp1.000.000, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B. Tingkat suku bunga per bulan, C. Tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Kemudian yang A jawabannya cicilan yang harus dibayarkan per bulan. P sama dengan Rp1.000.000, N sama dengan 12 bulan, I sama dengan 1% per bulan. Kemudian A sama dengan P dalam kurung A per P, 1%, 12 sama dengan Rp1.000.000, 0,888 dengan hasil 88.800 per bulan yang harus dibayar per bulan. Kemudian cash flow-nya P sama dengan 1 juta, kemudian ditanyakan A, N sama dengan 12 bulan. Kemudian nomor 2B, tingkat suku bunga per bulan. P sama dengan A dalam kurung P per A, I, N tutup kurung. Rp1.000.000, P yaitu Rp1.000.000 sama dengan A 88.800 dalam kurung P per A, I, 12 tutup kurung. Kemudian pindah posisi P per A, I, 12 sama dengan 1 juta per 88.800 sama dengan 0,8888. I sama dengan 1%. Kemudian nomor 2C, tingkat suku bunga nominal per tahun. R sama dengan 12 kali 1 sama dengan 12% per tahun. Tingkat suku bunganya, bunga efektif per tahun, I sama dengan 1 plus 0,12 per 12 pangkat 12 min 1 sama dengan 0,1268 sama dengan 12,68%. Kemudian nomor 3, bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV, Net Present Value, dari nilai A, metode nilai sekarang, present worth, B, metode nilai direct seragam, annual worth. Dengan tabelnya, ongkos atau biaya awal mesin A Rp45 juta dan mesin B Rp29 juta. Ongkos atau biaya tahunan mesin A Rp8 juta, mesin B Rp9 juta. Turun mesin setiap 2 tahun, mesin A tidak diketahui, mesin B Rp2 juta. Turun mesin setiap 3 tahun, mesin A Rp2,5 juta, Rp2.500.000, kemudian yang mesin B tidak diketahui. Kemudian nilai sisa
mesin A 5 juta rupiah dan mesin B 3 juta rupiah. Kemudian umurnya mesin A 12 juta rupiah, mesin B 6 juta rupiah. Kemudian ini adalah cash flow-nya mesin A. Dengan P sama dengan 45 juta, A sama dengan 8 juta, F sama dengan 5 juta. Setiap 3 tahun itu 2,5 juta. Kemudian mesin B, P sama dengan 29 juta, A sama dengan 9 juta. Setiap 2 tahun itu 2 juta. F sama dengan 3 juta. Kemudian nomor 3 yang A. 3A mesin A. Investasi awal sama dengan min 45 juta rupiah. Pengeluaran tahunan sama dengan min 8 juta. P per A, 15%, 12 sama dengan min 8 juta. Dalam kurung 5,421 sama dengan min 43 368 juta. Pengeluaran tahun ketiga min 2,5 juta, P per F, 15%, 3. 2,5 juta dikali 0,6575 sama dengan min 1.643.750.000 rupiah. Kemudian pengeluaran tahun ke-6 yaitu min 2,5 juta, P per F, 15%, 6 sama dengan 2,5 juta dikali 0,4323 sama dengan min 1.080.750.000 rupiah. Kemudian pengeluaran tahun ke-9 min 2,5 juta, P per F, 15%, 9 sama dengan 2,5 juta dikali 0,2843 sama dengan min 710.750.000 rupiah. Pengeluaran tahun ke-12 min 2,5 juta, P per F, 15%, 12. 2,5 juta dikali 0,1869 sama dengan min 467.250.000 rupiah. Kemudian yang terakhir nilai sisa sama dengan 5 juta, P per F, 15%, 12 sama dengan 5 juta dikali 0,1869 sama dengan 934.500.000 rupiah. Dengan total akhir sama dengan min 91.336.000 rupiah. Kemudian 3 yang A mesin B. Investasi 1 sama dengan min 29 juta. Investasi 2 sama dengan min 29 juta. P per F, 15%, 6 sama dengan min 29 juta dikali 0,4323 sama dengan min 12.536.700 rupiah. Kemudian pengeluaran tahunan sama dengan min 9 juta, P per A, 15%, 12 sama dengan min 9 juta dikali 5,421 sama dengan min 48.789.000. Kemudian pengeluaran tahun kedua min 2 juta dalam kurung P per F, 15%, 2 sama dengan 2 juta dikali 0,7561 sama dengan min 1.512.200 rupiah. Kemudian pengeluaran tahun keempat min 2 juta, P per F, 15%, 4 sama dengan 2 juta dikali 0,5718 sama dengan min 1.143.600 rupiah. Kemudian pengeluaran tahun yang keenam min 2 juta, P per F, 15%, 6 sama dengan 2 juta dikali 0,4323 sama dengan min 864.600 rupiah. Kemudian pengeluaran tahun ke-8 min 2 juta dalam kurung P per F, 15%, 8 sama dengan 2 juta dikali 0,3269 sama dengan min 653.800 rupiah. Kemudian pengeluaran tahun yang ke-10 min 2 juta, P per F, 15%, 10 sama dengan 2 juta dikali 0,2472 sama dengan min 494.400 rupiah. Kemudian pengeluaran tahun ke-12
sama dengan min 2 juta P per F, 15%, 12 sama dengan 2 juta dikali 0,1869 sama dengan min Rp373.800. Kemudian nilai sisa 1 sama dengan 3 juta P per F, 15%, 6 sama dengan 3 juta dikali 0,4323 sama dengan plus 1.296.900. Kemudian nilai sisa yang kedua 3 juta dalam kurung P per F, 15%, 12 sama dengan 3 juta dikali 0,1869 sama dengan Rp560.700. Dengan total hasil akhir sama dengan min 93 juta 510.500 rupiah. Kemudian kesimpulannya yaitu jadi mesin A lebih efektif daripada mesin B karena harga yang lebih mendekati ke nol. Harga mesin A min Rp93.336.000 dan harga mesin B min Rp93.510.500. Sudah terlihat jelas yang mendekati nol adalah mesin A. Kemudian nomor 3B, mesin A. Investasi awal sama dengan min 45 juta dalam kurung A per P, 15%, 12 tutup kurung sama dengan min 45 juta dikali 0,1845 sama dengan min 8.302.500.000 rupiah. Kemudian biaya setiap tahun sama dengan min 8 juta rupiah. Kemudian biaya setiap 3 tahun sama dengan min 2,5 juta dalam kurung A per F, 15%, 3 tutup kurung sama dengan min 2,5 juta dikali 0,2880 sama dengan min 720.000. Kemudian nilai sisa sama dengan 5 juta dalam kurung A per F, 15%, 12 tutup kurung sama dengan 5 juta dikali 0,0345 sama dengan 170 plus 172.500 rupiah. Dengan total hasil akhir sama dengan min 16 juta 850.000 rupiah. Kemudian selanjutnya 3B mesin B dengan modal awal sama dengan min 29 juta dalam kurung A per P, 15%, 6 tutup kurung sama dengan min 29 juta dikali 0,2642 sama dengan min 7.661.800 rupiah. Biaya ongkos per tahun sama dengan min 9 juta rupiah. Biaya ongkos per 2 tahun sama dengan min 2 juta dalam kurung A per F, 15%, 2 tutup kurung sama dengan min 2 juta dikali 0,4651 sama dengan min 930.200 rupiah. Dengan nilai sisa sama dengan 3 juta A per F, 15%, 6 sama dengan 3 juta dikali 0,1142 sama dengan 342.600 rupiah. Dengan hasil akhir sama dengan min 17.249.400 rupiah. Jadi kesimpulannya yaitu jadi mesin A lebih efektif daripada mesin B karena harga yang lebih mendekati nol. Harga mesin A minus Rp 16.850.000 rupiah dan harga mesin B min Rp min 17.249.400 rupiah. Sudah terlihat jelas yang mendekati nol adalah mesin A. Kemudian nomor yang terakhir, nomor 4, yaitu dengan soal suatu investasi dengan modal awal dalam kurung initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti pada tabel di bawah ini. Tahun pertama dengan cash flow 250 juta rupiah, kumulatif cash flow rupiah 250 juta. Kemudian tahun kedua dengan cash flow 200 juta rupiah dengan kumulatif cash flow rupiah 450 juta rupiah. Kemudian tahun yang ketiga dengan cash flow 150 juta rupiah dan kumulatif 600
juta rupiah. Kemudian tahun keempat dengan cash flow 100 juta rupiah dengan kumulatif 700 juta rupiah. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama, yaitu dengan rumus PBB sama dengan N plus A min B per C min B kali 1 tahun. Dengan cash flow seperti berikut. 250 juta, 250 juta, 400 juta, 200 juta, 600 juta, 150 juta, 700 juta, 100 juta. Kemudian yang bawah ini 500 juta. Kemudian pengerjaannya diketahui N sama dengan 2, yaitu pada tahun kedua. A sama dengan 500.000 rupiah, B sama dengan 450.000 rupiah. A sama dengan 500 juta ribu rupiah, B sama dengan 450 juta rupiah, C sama dengan 600 juta rupiah pada tahun ketiga. Kemudian jawab sama dengan N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Kemudian sama dengan 2 plus 500 juta dikali 450 juta per 600 juta. 2 plus 500 juta dikurangi 450 juta per 600 juta dikurangi 450 juta dikali 1 tahun. Kemudian hasilnya 2 plus 50 juta per 150 juta. Dicoret nolnya dikali 1 tahun. Kemudian tinggal 2 plus 5 per 15 dikali 1 tahun. Kemudian 2, 1 per 3 tahun. 2 tahun, 1/3 kali 12 bulan. Yaitu hasilnya 2 tahun 4 bulan. Jadi payback period adalah 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan yaitu 500 juta. Kembali pada jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.